Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai dengan saat ini masih Allah berikan sehat jasmani kita, bisa berhadir di rumah Allah ini, dan sehat rohani kita bisa silaturahmi. InsyaAllah mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan sambil kita beritikad barang 10 menit, 15 menit, InsyaAllah saya akan melanjutkan pelajaran yaitu mengenai kesehatan ini. Gak habis-habis kesehatan ini para hadirin yang dirahmati Allah. Banyak sekali ilmunya. Kalau kita lihat ada dokter spesialis kandungan, dia bisa mengambil lagi profesor untuk itu dan bisa lagi mendapatkan super. Jadi oleh karena itu kalau kita pelajari ilmu kesehatan ini memang dah habis-habis. Jadi para hadirin, apalagi sekarang ini kita lihat bagaimana keadaan kita dengan virus yang hadir sama kita ini. Dan sebenarnya kalau kita hitung-hitung, dulu juga punya virus varicella, variola dulu, yaitu disebut dengan cacar. Itu sekarang ini memang sudah bebas dari cacar di seluruh dunia. Kalau dulu itu orang tua-tua kita zaman dahulu itu kalau belum kena cacar itu belum nggak bisa masuk surga. Kalau mandi pun itu airnya subuh yang belum dipakai itu dulu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang memang umurnya 50 belum. Tapi kalau seumur-umur saya sudah pernah merasakan itu. Itu meninggalkan bekas itu cacar itu. Luar biasa. Dan saya pun menjadi juru cacar dulu itu, tukang cacar. Jadi oleh karena itu para hadirin, sekarang Allah berikan penyakit itu kepada kita. Dan bagaimana kita jaga? Karena ikhtiari wajibun. Jadi ikhtiar itu wajib. Kalau memang ada suatu penyakit, kata Rasulullah, di daerah tersebut, kalau bisa kita jangan datang ke daerah itu dan jangan keluar dari daerah itu. Jadi oleh karena itu memang dari dulunya itu sudah ada penyakit. Mungkin dulu penyakit taun pada zaman Rasulullah. Jadi oleh karena itu sekarang pun ini, yaitu Allah berikan kepada kita, memang mencoba kita. Apakah ini sudah akhir-akhir mau kiamat, ini sudah akhir-akhir Allah berikan penyakit yang seperti ini. Karena tidak tanggung-tanggung. Ini tidak tahu saya punya kecil itu sudah opname di ruang PD Rumah Sakit Zainal Abidin sudah beberapa hari yang lalu. Ini sekarang sudah masuk ke ICU. Jadi oleh karena itu mari kita menjaga itu. Paling tidak ya kita pasanglah ya kalau masker ini kemana kita pergi, karena kita tidak tahu virus itu nggak nampak. Virus itu tidak bisa di mikroskop biasa dia harus dibiak di biasanya, diperiksa, baru menentukan bahwa ini COVID. Jadi oleh karena itu penyakit lain juga banyak, virus-virus lain juga banyak. Kokos, staphylococcus, streptococcus itu semua kuman. Bakteri, banyak bakteri. Lalu jamur, banyak jamurnya itu, macam-macam jamur. Kadang-kadang nggak tahu kita terbang. Ya, kemudian manusia juga punya carrier. Manusia juga punya penyakit-penyakit tertentu. Kalau umpamanya kita berhadapan batuk dengan orang itu, lebih baik jangan berhadapan. Batuknya geser. Jadi oleh karena itu terhindar daripada apa yang dikeluarkan dari batuk itu. Kita takut itu ada. Kenapa kok bisa kerongkongan kita ini tahu-tahu udah sakit? Kenapa? Udah batuk, kenapa?
itu pasti ada bakteri atau ada apa. Kalau kita datang ke dokter pasti dikasih obat antibiotik untuk membunuh itu. Kecuali memang tidak ada gejala-gejala, baru dikasih vitamin-vitamin. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bersengaja, kalau kita mau artinya terhindar dari penyakit-penyakit tertentu, ya kita pakailah ini. Bukan hanya untuk COVID itu, tapi untuk bakteri-bakteri yang lain yang saya bacakan, berpuluhan bakteri, berkokus-kokus itu. Jadi oleh karena itu yang ingusan itu, keluar ingus itu kokus. Itu lama-lama kalau nggak diobati bisa turun dia ke paru, puncak paru-paru. Bisa penyakit TBC. Jadi oleh karena itu kalau yang nama kokon-kokon itu dia mengeluarkan mengeluarkan nanah. Jadi kalau ada luka itu biasanya kokon. Jadi oleh karena itu para hadirin ini perlu kita jaga supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit. Karena itu juga makhluk Allah. Makhluk Allah berikan itu. Seperti kita juga makhluk. Jadi oleh karena itu makhluk-makhluk yang seperti itu mungkin tidak boleh berhubungan dengan manusia. Jadi kita hindari, kita jaga. Lalu di samping itu juga makanan kita jaga supaya kita mendapatkan kualitas pertahanan badan kita itu, antibodi kita kuat. Kalau ada yang menyerang, kalau antibodinya kuat, mungkin tidak timbul penyakit. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi mari Bapak dan Ibu, para hadirin, hadirat, dimanapun berada dan dengar radio Baitur Rahman ini, ya mudah-mudahan sama-sama kita melaksanakan sehingga kita akan jauh dari apa yang kita harapkan. Kemudian kalau kita lihat dari sehat itu masa kini, apakah kita sudah sehat masa kini? Nah, tak cukup sehat fisik saja, tapi perlu sehat mental. Jadi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan karunia fisik, akal, dan syahwat, yaitu kesempurnaan penciptaan tersebut itu menjadikan manusia ini makhluk yang memiliki kekuatan pikiran serta kemampuan mengatur emosi baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Jadi banyak memang orang-orang yang kita lihat apakah bisa mengatur sehat fisik ini, sehat mental ini, sehat akal ini, emosinya. Itu semuanya menyangkut dengan kesehatan. Kalau emosi yang berlebihan, tentunya yang kita praktekkan di dalam keluarga mungkin ada emosi yang berlebihan tuh. Coba kita sensor, kita evaluasi apakah benar ini atau tidak. Itu juga dikatakan sehat. Jadi oleh karena itu kadangkala di dalam satu keluarga itu merupakan suatu lingkungan, itu anak-anak kita itu pasti menurut bapak atau mamanya atau ibunya. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita berbicara dengan mereka, dengan keluarga kita, dengan baik-baik dan benar, dengan suara lembah lembut, itu pasti lingkungan kita akan terpengaruh. Anak-anak kita, cucu-cucu kita pasti akan terpengaruh. Karena lingkungan itu sangat menentukan. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kalau emosional kita itu bisa kita jaga dengan baik dan benar, insyaallah kita akan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memang tidak kita butuhkan. Kemudian orang yang sehat itu adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya. Jadi di dalam perkembangan otak manusia itu tidak hanya dibedakan sebagai otak normal dan otak sakit saja. Namun Profesor Dr. Soehartono itu membuat penelitian itu, Taat Putra seorang pakar psikoneurologi di Universitas Erlangga. Otak manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu kategori otak sakit adalah otak yang secara anatomis atau struktur itu mendapat gangguan atau kelainan.
Kategori otak normal adalah otak yang secara autonomis itu atau sekulernya itu tidak didapati adanya gangguan atau kelainan manusia maupun hewan. Sama-sama itu memiliki, sedangkan otak sehat adalah otak yang normal, yang mampu berpikir dan mempersepsikan. Jadi oleh karena itu mari kita semua yang hadir adalah bahwa kita otak yang normal, yang mampu berpikir. Apabila kita bisa menjaga dengan baik, insyaallah jauh daripada penyakit-penyakit yang akan mendatangi kita. Karena memang penyakit itu ada di mana-mana sebenarnya. Jadi kadang-kala kita tidak open, di mana-mana ada penyakit itu. Lalu makan, umpamanya ini juga makan perlu diatur, perlu ilmu itu sebenarnya semuanya itu. Kalau enggak ada ilmu ya makan suka-suka, 3 kali 4 kali satu hari. Sudah diabetes pun makan enggak bre-bre. Jadi oleh karena itu kapan kita tahu nanti kalau sudah gula darah naik atau tidak makan juga bisa membahayakan, bisa hipo. Jadi oleh karena itu makan pun kita atur sedemikian rupa, karena ada ilmu itu sebenarnya. Ilmu gizi itu untuk makan. Lalu melihat badan kita bagaimana, berat badan kita itu, apakah badan kita ini ideal atau enggak. Kalau sudah berlebihan artinya kita mari menjaga itu, jangan berlebihan. Kalau ada kekurangan pun jangan kekurangan sekali. Jadi oleh karena itu ada badan ideal. Jadi diukur badan idealnya itu adalah mudah sekali itu. Tinggi badan dikurangi berat badan dikurangi 10% itu menjadi badan ideal. Kalau umpamanya saya 170 dikurangi 100 dikurangi tinggi badan tinggal 70 dikurangi 10% itu menjadi 63 kg. Itu badan ideal. Jadi oleh karena itu kalau ini bisa kita jaga, insyaallah antibodi badan kita kuat, kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Kalau ini bisa kita tentukan sendiri. Karena itu memang bisa kita tentukan sendiri. Jadi kita makannya itu yang mengandung protein itu harus seimbang gitu. Jangan makan tiap hari daging saja terus. Nah, jadi oleh karena itu kalau daging itu yang dimakan itu adalah protein. Itu bisa badan kita gemuk, naik berat badan kita. Jadi ada sayur, vitamin, ada buah, lalu ada protein kali kita makan. Yang lebih bagus adalah ikan-ikan besar itu. Ikan tuna itu, ikan-ikan yang besar di laut bebas itu banyak mengandung omega 3. Itu bisa memberikan dampak pada tubuh kita, bisa sehat kita daripada kita makan engkau bilih. Jadi kalau kita makan engkau bilih enak memang, tapi dia bermain di pinggir pantai itu. Dia makanannya adalah racun-racun dari industri-industri itu yang dia makan. Jadi kalau itu yang kita makan sering, artinya sekali-sekali mungkin boleh. Tapi kalau sering-sering juga tidak bagus kita makan seperti itu. Tapi kalau omega 3 yang besar-besar ikan di lautan itu dibawa kemari, enggak sanggup kita beli sebiji, beli sepotong. Nah, itu sangat bagus untuk untuk tubuh kita, untuk jantung, untuk hepar hati ya. Itu bagus sekali. Untuk paru bagus sekali itu kita makan namanya omega 3. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita jaga ini sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sehat, benar-benar sehat. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa di mana saja berada. Kalau kita lihat untuk mencegah lebih baik adalah karena memang di dalam kehidupan kesehatan ini memang ada pencegahan, ada rehabilitasi, ada pengobatan, pencegahan, rehabilitasi. Sebelumnya lebih baik kita cegah sebelum kita makan obat. Karena sudah kita makan obat, namanya obat. Kata ahli obat itu apabila tidak dipakai dengan kadar tertentu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan bereaksi. Bereaksinya apa? Tidak tahu menimbulkan penyakit.
Bisa saja hepatitis, bisa saja penyakit hati, penyakit hepat, penyakit jantung, pembuluh darah dan segala macam. Ini memang perlu kita jaga. Jadi oleh karena itu kadang-kala kita kerja terus. Kalau makan terus, nanti kapan kita tahu kalau sudah sakit, tidak sanggup lagi, baru datang ke dokter. Sampai ke dokternya pun tidak bisa diobati lagi. Sudah parah. Jadi oleh karena itu kalau sudah merasa tidak enak, kita periksa. Artinya bisa diperiksa secara mikroskop, bisa kita datang kepada dokter untuk diperiksa kita apa yang sebenarnya dan bagaimana. Jadi oleh karena itu ini memang sulit kalau kita tidak membiasakan diri ini. Sulit. Kalau tidak kita membaca pun tiap perintah ya. Yang mati kagak mati yang model. Jadi oleh karena itu orang-orang bodoh yang model begitu pendapatnya kalau menurut saya. Kalau orang ada ilmuwan, kalau sakit dia harus periksa. Harus datang ke dokter, kenapa dia sakit? Apa yang sakitnya? Apa jantung, apa darah tinggi, ini tuh segala macam bisa terjadi. Karena kalau darah tinggi kita tidak pernah memakan obat, tidak pernah memeriksa, tidak pernah tahu, bisa mendadak pecahnya pembuluh darah otak. Bisa terjadi. Kalau sudah pecah pembuluh darah otak itu jangan harap lagi itu. Sudah stroke, sudah koma orang itu. Jadi sulit untuk diobati. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau memeriksakan diri apabila kita sudah merasa tidak enak, ini lebih bagus daripada pengobatan. Itu namanya pencegahan. Nah, kemudian setelah pencegahan ini, yaitulah datang sama dokter diberikan obat. Jadi diberi obat, kita makan obat, lalu setelah itu rehabilitasi. Jadi sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah, kesehatan itu adalah anugerah daripada Allah. Daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia itu telah dilakukan secara seimbang, kecuali Allah yang Maha Kuasa menghendaki hal lain. Adakala keseimbangan tubuh yaitu dirusak sendiri oleh manusia itu sendiri, apa yang saya katakan tadi itu. Jadi oleh karena itu misalnya yang terjadi pada saluran pencernaan akibat mengkonsumsi makanan-makanan secara sembarangan atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek, sepertinya merokok umpamanya, bekerja tanpa istirahat dan sebagainya. Ada ini imam sebenarnya berdiskusi dengan saya karena di sini saya katakan saya ceramah rokok. Pun ini ceramah rokok dah ni. Ke kawarojih ke ana kuping rokok kata ana gula sakit. Nah, itu ceritanya. Jadi oleh karena itu tidak apa-apa, hisap terus. Karena dengan orang-orang seperti itu nggak bisa kita diskusi, karena dia nggak punya ilmu. Rasul juga melarang jangan berdebat dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Nggak perlu kita debat. Ya, karena rokok itu saja itu yang sangat berbahaya itu 47.000 racun itu yang sangat itu. Tidak ada orang yang merokok itu tidak sakit. Orang yang tidak merokok pun sakit. Orang yang merokok itu kalau bapak ibu datang ke UGD, rumah sakit, coba lihat. Yang stroke, yang sakit jantung, coba tanya. Ada enggak merokok? Berapa bungkus satu hari? Jadi oleh karena itu ini kebiasaan ini memang sulit. Karena tidak ada manfaatnya untuk rokok itu. Hanya asap. Nah, jadi akhirnya paru-paru nanti batuk, ini faring, ngitis sinusitis, faringitis, bisa bronko, segala macam itu istilah-istilah itu bisa terjadi pada orang perokok itu macam-macam. Jadi yang hebatnya itu kalau perokok itu lama-lama itu tidak mengetahui sakitnya itu, darah tinggi tidak diobati dengan benar, dengan tiba-tiba itu bisa pecah pembuluh darah otak. Kalau sudah pecah pembuluh darah biasanya jatuh dan lumpuh biasanya, atau mendadak sambil jalan-jalan dah jatuh. Jadi oleh karena itu ini perlu kita jaga sehingga jauh daripada
penyakit-penyakit yang seperti itu. Kemudian musibah apapun yang menimpa itu, yang menimpamu itu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Ini ada di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura. Itu ayat 30, bisa kita lihat tuh. Pada masa kini mencegah penyakit lebih diprioritaskan pada mengobatinya. Nah, hampir sebahagian besar zat asing atau bahan-bahan kimia masuk ke dalam tubuh kita itu melalui makanan. Jadi oleh karena itu makanan itulah yang menyebabkan kita. Makanya ada satu ilmu makanan, ahli gizi itu. Ada satu ilmu makanan yang kita makan. Atau kita saja mengatur tadi. Kalau kita tahu berat badan ideal sudah berlebih, jangan kita makan banyak sekali. Jangan apa-apa kita makan, kita tahan. Puasa Senin Kemis itu sangat baik buat kesehatan. Jadi oleh karena itu para hadirin, ini perlu kita jaga tubuh kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Saya kira inilah sekelumit keterangan-keterangan yang saya berikan. Semoga kita ini akan mendapatkan ilmu-ilmu untuk menjaga. Kalau kita lihat juga mengenai orang-orang yang memang memiliki sesuatu, itu ada 10 perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Antara lain ilmu yang tidak diamalkan. Itu hal yang tidak bermanfaat. Ada ilmu tapi tidak kita amalkan, kita biarkan saja tadi. Kemudian amal yang tidak ikhlas. Ada kita amal terpaksa. Kemudian harta yang tidak dipersembahkan untuk akhirat. Banyak harta kita. Ini lewat ini satu hari sedekah kita. 1.000 aja boleh satu hari. 30.000 juga 30 hari kita hitung-hitung. Itu sedekah. Perlu kita kembangkan, perlu kita catat. Ini harta yang tidak kita persembahkan kepada Allah untuk hari akhirat. Kemudian hati yang tidak mencintai Allah. Jadi kalau hati yang tidak mencintai Allah, tidak ada panggilan-panggilan azan tuh. Banyak orang di rumahnya sekarang tidak sholatnya di masjid, tidak berjamaah. Kenapa? Nah, ini barangkali hati yang tidak mencintai Allah. Karena yang laki-laki ini sebenarnya wajib sholat berjamaah di masjid atau di manasah, di surau dan di mana-mana untuk berjamaah sebenarnya. Kita tahu ini dan sering penceramah-penceramah ustaz-ustaz itu menyampaikan. Rasulullah pada saat mau wafat itu dipapah oleh sahabatnya ke masjid. Dan pada saat itu tidak Rasulullah menjadi imam, yaitu Abu Bakar menjadi imam. Ini kita lihat, barangkali itu yang sebagai contoh. Tidak ada contoh ilmu apapun. Itu ilmu mereka, ilmu masing-masing. Akhirnya saya katakan begini. Itu di dalam ilmu kepemimpinan. Nah, ini dah masuk ilmu kepemimpinan. Itu ilmu kepemimpinan itu definisi kepemimpinannya saja menurut orang ahli-ahli profesor. Tidak ada satupun yang pas. Nah, kecuali kepemimpinan Rasulullah. Bagaimana Allah menciptakan manusia sampai malaikat? Ya Allah, jangan menciptakan manusia ke bumi. Jangan diturunkan ke bumi, nanti akan tertumpah darah di sana. Begitu. Sedangkan kami ini setiap hari mensucimu, setiap hari menyembahmu. Apa kata Allah? Saya lebih tahu kata Allah daripada malaikat. Jadi manusia di muka bumi ini ya tentunya butuh orang-orang pintar, butuh pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang transformasional, pemimpin-pemimpin yang bagaimana. Jadi oleh karena itu Rasulullah pun mengatakan bahwa setiap kamu pemimpin nanti di yaumil mahsyar akan dipertanggungjawabkan. Coba kita lihat sekarang. Lurah saja coba lihat di koran tuh. Gici korupsi peng desa. Ini pikiran. Karena gici itu tidak ada ilmu akhiratnya. Ana yoi kudu ana yoi ke neraka.
Oh, ada sedih kita kan. Di Aceh, di mana-mana. Jadi oleh karena itu ilmu itu sangat penting. Jadi kalau kita hidup ini mengikuti Rasulullah, pasti kita akan Allah jaga kita, baik kesehatannya maupun kehidupan ekonomi kita. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat daripada perkara ini memang yaitu badan yang tidak taat dan tidak mengabdi kepada Allah, tidak taat kepada Allah, artinya sembahyang pi jareng-jareng kadang-kadang, sembahyang tirawih rumah, kemudian kecintaan yang tidak diridai oleh orang. Nah, kita sendiri, orang lain tidak. Jadi ini juga tidak bagus. Yang dicintai dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian waktu yang terbuang yang tidak digunakan untuk mengetahui Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi oleh karena itu kita boleh saja duduk di mana-mana supaya waktunya habis, boleh. Tapi duit tu urut untuk duinan. Ya main badai, habis wate ubiyana. Duduk warung kopi boleh sebentar, minum kopi berangkat. Baik mulai pagi sampai siang nanti duduk situ, enggak ada manfaatnya itu. Itu semua adalah merugi. Ya, kemudian pemikiran yang berputar-putar. Berputar-putar pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada orang-orang yang ngobrol, prokol itu ya macam-macam lah, tidak ada manfaatnya. Berputar-putar di situ saja, tidak ada penghabisannya. Kemudian pengabdian yang tidak dekat, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada pengabdian-pengabdian. Apalagi sekarang kalau kita lihat ini ngeri kali itu ya. Kalau kita lihat itu di HP ini. Jadi pejabat-pejabat sekarang paling ngeri. Ini di Aceh pun ada yang sudah di KPK-kan, sudah ditangkap. Jadi memang mengerikan. Tak takut lagi dia dengan Allah. Nanti dia omel masyar tu. Jadi kalau kita ceritakan ini seolah-olah kita tidak apa dengan mereka. Jadi oleh karena itu ini hai pejabat, hai pegawai ini itu segala macam. Kita mohon kepada mereka jangan mencuri. Jangan kau korupsi, itu bukan hak kita. Jadi paling-paling kita menghimbau yang seperti itu. Kemudian tidak mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, jadi oleh karena itu kita mencari bagaimana supaya kita kemaslahatan ini. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Karena Allah menurunkan Rasulullah ini yaitu dengan akhlak. Jadi kita harus ikut Rasulullah. Karena kalau kita pelajari kita pelajari hadis Rasulullah, kegiatan Rasulullah ya, dalam perjalanan hidup Rasulullah. Semua itu baik. Kalau enggak ada contoh-contoh itu entah bagaimana dunia ini. Jadi orang-orang kita ini entah bagaimana kalau enggak ada contoh Rasulullah. Jadi contoh Rasulullah ini akan memberikan dampak yang terbaik dengan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa wa imma tu'riduna anhumul btigha'a rahmah minar rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Artinya, dan jangan engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau terapkan. Maka kata hambah daripada mereka ucapan
ucapan lembah mereka atau lambat kita berpikir. Jadi oleh karena itu kalau kita pikir-pikir ayat ini kita tidak boleh berpaling daripada aturan-aturan itu. Jangan kita membuat aturan kita. Ini sekarang kalau kita dengar dia ini paling ngerikan. Pilih Quran apa pilih Pancasila? Dan berat tuh. Itu tes sekarang itu. Jadi oleh karena itu kita tidak tahu lagi bagaimana. Paling-paling kita hanya bisa berdoa kepada Allah semoga hal-hal itu cepat cepat hilang di dunia Indonesia ini. Inilah barangkali harapan-harapan kita pada saat yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menjalankan agamanya dengan baik sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Pada Allah kita mohon ampun, sama manusia saya minta maaf. Sakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.